Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Sasi Arti dari NIM 071. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata bersejarah di daerahku, yaitu Candi Gapura Wringin Lawang. Candi Gapura Wringin Lawang adalah sebuah gapura peninggalan Kerajaan Majapahit abad ke-14 yang berada di daerah Jatipasar, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ada sebab mengapa candi ini dinamakan Wringin Lawang. Wringin yang artinya beringin, sedangkan lawang adalah pintu. Apabila dijadikan satu, Wringin Lawang diartikan sebuah candi yang berbentuk seperti pintu. Sementara itu, tepat di dekat bangunan candi ini, dulunya juga ditemukan sebuah pohon beringin besar. Semua sisi candi ada maknanya. Wringin Lawang merupakan salah satu situs yang berbentuk gapura tanpa atap. Menurut sejarah, candi ini diperkirakan adalah gapura menuju salah satu kompleks bangunan yang berada di kota Majapahit zaman dahulu kala, entah untuk pintu masuk atau pintu keluar. Meskipun hanya sebuah gapura, tapi di sini kita bisa menemukan tempat sesajen. Tempatnya berupa mangkuk berbahan tanah liat. Menurut penjaga candi, di hari-hari tertentu ada beberapa warga yang masih suka meletakkan sesajen dan berdoa di candi ini. Demikian sekelumit informasi tentang sejarah Candi Wringin Lawang yang ada di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Nurailia dari NIM 53. Perkenalkan, nama saya Widiawati dari NIM 052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasirul Umam dari NIM 056. Perkenalkan, nama saya Maulana Faradipa dari NIM 48. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaluda dari NIM 070. Saat ini kami sedang berada di Masjid Syekhona Khalil. Masjid ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Pulau Madura, tepatnya di Kota Bangkalan. Syekhona Muhammad Khalil adalah seorang ulama besar asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ulama yang berumur 105 tahun saat meninggal dunia pada tahun 1925 tersebut merupakan ulama karismatik yang memiliki ratusan murid, di antaranya adalah ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama di Jawa dan Madura. Masjid Muhammad Khalil depan gelar Syekhona disematkan pada dirinya karena derajat ilmunya yang tinggi sehingga dapat melahirkan generasi ulama besar di bawahnya. Selain itu, Syekhona Muhammad Khalil juga dikukuhkan sebagai Bapak Pesantren Indonesia. Saat ini, tepat di lokasi pemakaman beliau, terdapat satu masjid indah yang dibangun sebagai penghormatan kepada sang ulama dan diberi nama Masjid Syekhona Muhammad Khalil. Masjid terlihat sangat indah dengan bangunan besar yang kokoh dan detail ornamen yang tersebar di seluruh bagian bangunan. Keberadaan dua menara yang menjulang tinggi di sudut sayap kanan dan kiri bangunan juga semakin memperkuat kemegahan rumah ibadah tersebut. Di daerah sekitar masjid terdapat pasar tradisional, sebuah tempat bagi peziarah yang ingin membeli perlengkapan ibadah maupun cidera mata untuk dibawa pulang. Jangan khawatir, harga barang yang dijual di sini tidak terlalu mahal alias murah meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maulidia dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian NIM 077. Di sini saya akan menceritakan tentang kampung halaman saya. Wilayah kampung Kapas Baru. Ya, itulah kampungku. Sudah banyak kita ketahui
Di dalam kampung-kampung kecil pasti terdapat sebuah alamat yang mendasar. Dan kata yang seringkali diucapkan adalah gang. Dan gang yang ada di Kapas Baru menggunakan serba angka. Ya, Kapas Baru gang 1, 2, 3, dan seterusnya. Di wilayah Kapas Baru ini terdapat 11 gang, di mana di antara beberapa gang tersebut terdapat gang rumahku, yaitu Kapas Baru gang 10. Di kampungku ini kerap kali masih menguatkan kebudayaan nenek moyang dahulu kala. Walaupun sebagian orang yang menetap di wilayah ini pastinya berbeda daerah asal, tetapi kebudayaan dan tradisi itu tidak pernah ada penentangan dari pihak manapun yang tidak mempercayainya. Masyarakat di sini saling memperkokoh dan memegang teguh rasa toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aransyah dari NIM 062. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah dari Candi Pari yang ada di Sidoarjo. Candi Pari adalah sebuah candi yang terletak sekitar 2 km ke arah barat laut dari pusat Lumpur Lapindo. Candi ini terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Candi ini merupakan candi dengan bangunan persegi dari batu bata yang menghadap ke barat dengan ambang batas dan gerbang dibuat oleh batu alam andesit. Dulunya di atas gerbang candi terdapat batu dengan angka tahun 1293 atau 1371 Masehi. Candi Pari adalah candi peninggalan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai 1389. Pada kenyataannya, candi ini dibangun sekitar tahun 1371. Dengan melihat rupa candi, bisa didapati gambaran tentang bagaimana kompleksitas masalah ekonomi, aspek politik, budaya, dan sosial pada waktu itu. Gaya arsitektur Candi Pari dipengaruhi oleh budaya Champa yang merupakan atau Vietnam sekarang, terutama Candi di Mison. Pengaruh ini terlihat pada bangunan dan ornamennya. Namun, Candi Pari masih menggunakan karakter Indonesia. Menurut sejarahnya, candi ini dibangun untuk menghormati hilangnya Joko Pandelegan. Candi Pari memiliki latar belakang agama Hindu. Hal ini tercermin pada relief Candi Pari Sankadi yang merupakan atribut dalam agama Hindu. Candi Pari dibangun menghadap ke barat dengan panjang 13 meter, lebar 13 meter, tinggi 13 meter, dan terbuat dari batu bata, sementara ruang atas dan bawah dari pintu masuk candi menggunakan agregat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Adinda Deviana Putri, biasanya dipanggil Dinda. Saya dari program studi Teknologi Industri Pertanian kelas B. Saya dari Lamongan. Nah, kali ini saya akan menceritakan salah satu pariwisata yang ada di kota Lamongan, yaitu WBL. Ya, Wisata Bahari Lamongan. Saya akan menceritakan sejarah yang saya ketahui tentang wisata ini. Simak videonya baik-baik kawan. Saya akan menceritakan sejarah wisata Bahari Lamongan. Sebelum berdirinya wisata Bahari Lamongan, daerah ini dulunya dikenal dengan nama Tanjung Kodok. Pemberian nama Tanjung Kodok ini karena memang ada bongkahan batu karang yang cukup besar di tepi pantai yang mirip dengan kodok atau katak yang sedang menghadap ke laut.
jika dilihat sekilas dari kejauhan. Karena mulai dikenalnya Tanjung Kodok ini membuat pemerintah daerah setempat pada tahun 2004 mengembangkan objek wisata ini dan mendirikan wisata bahari di Lamongan pada area seluas 11 hektar di sekitar Tanjung Kodok. Objek wisata ini berlokasi di Jalan Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Buka setiap hari mulai jam 8:30 hingga jam 4:30 sore. Harga paket tiket masuk wisata bahari Lamongan. Yang pertama, weekdays. Harga paketnya semua 70.000 dan weekend 100.000. Wisata bahari Lamongan memiliki berbagai macam wahana seperti area panahan, zona pelang, istana hantu, Texas GT, kereta andong, voucher, big hammer, boxing, area ketangkasan, video game, ATV, sepeda air, terus ada banana boat, masih banyak lagi wahana yang ada di wisata ini. Kalau kalian ke wisata bahari Lamongan dengan uang yang pas-pasan, kalian jangan takut nggak bisa naik wahana karena ada wahana yang memang tidak berbayar. Sampai di sini dulu ya, saya menjelaskan sejarah wisata bahari Lamongan ini. Oke, sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.